dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Hormat Terhadap Diri Sendiri. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, saya sebagai moderator, dan teman saya Maghrib Hasan sebagai pemateri. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh saudara kita, yakni Maghrib Hasan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke bab 2, yakni pembahasan. Yang pertama yaitu A. Arti hormat pada diri sendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita sebagai kata hormat sebagai kata sifat memiliki arti menghargai, takzim, khidmat atau sopan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa rasa hormat memiliki pengertian sebagai suatu sikap untuk menghargai atau sikap sopan. Secara umum, rasa hormat mempunyai arti yaitu merupakan suatu sikap saling menghormati satu sama lain, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Yang kedua, langsung saja ke P, pemberian rasa hormat. Kita sebagai manusia kita sebagai manusia yang merupakan makhluk Tuhan, makhluk sosial juga makhluk pribadi, harus berlaku hormat, yaitu meliputi yang pertama sikap hormat terhadap Tuhan, yang kedua sikap hormat terhadap diri sendiri, yang ketiga sikap hormat terhadap orang lain, yang keempat sikap hormat terhadap lingkungan. Yang pertama tadi sikap hormat terhadap Tuhan merupakan sikap hormat kita yang dianjurkan terhadap Tuhan sebagai pencipta kita. Yang kedua sikap hormat terhadap diri sendiri. Sikap ini merupakan sikap hormat kita dalam menghargai diri sendiri yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga merupakan sikap hormat terhadap orang lain pada saat kita berinteraksi. Yang keempat, sikap hormat terhadap lingkungan. Sikap yang kita tunjukkan sebagai manusia terhadap makhluk Tuhan yang berkaitan dengan interaksi itu sebagai manusia dan lingkungan sekitar kita. Yang ke C, bentuk-bentuk penghormatan pada diri sendiri. Telah dijelaskan di atas jikalau rasa hormat terhadap diri sendiri merupakan sikap hormat kita terhadap dalam menghargai diri kita pribadi yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan karakter kita sebagai manusia. Oleh karena itu dilakukan pengkategorian rasa hormat terhadap diri sendiri, yaitu meliputi yang pertama memelihara kesehatan lahir maupun fisik. Seorang manusia harus melakukan upaya-upaya untuk menjaga diri agar tetap terpelihara secara lahir atau tampak, baik di hadapan orang lain maupun hadapan Tuhan. Hal-hal yang harus dilakukan meliputi yang pertama rajin berolahraga, yang kedua dalam kondisi yang sehat maka seorang harus melakukan kewajibannya dengan baik. Yang ketiga, kita juga harus menjaga kebersihan kesehatan fisik sesuai dengan tuntunan kesehatan modern seperti menggunakan sarana pembersihan baik untuk badannya. Yang kedua, setelah menjaga dengan baik, maka kita harus menjaga penampilan kita dengan baik, yaitu menghiasi fisik, pakaian yang bersih dan rapi. Yang kedua, memelihara kesucian batin atau jiwa. Tidak cukup hanya dengan memelihara kesucian fisik, maka kita juga harus memelihara kesucian batin, yakni dengan menuntut ilmu. Setelah penampilan fisik baik dan pembekalan akal dengan berbagi ilmu pengetahuan, maka harus diperhatikan berikutnya adalah bagaimana mengisi jiwa dengan berbagai tingkah laku yang baik. Yang selanjutnya, cara-cara untuk menjaga jasmani dan rohani. Salah satu bentuk dari menghormati diri sendiri adalah dengan menjaga kesehatan tubuh, memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh, yang seperti istirahat atau tidur. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, kondisi psikologi. Yang kelima, sosial. Demikian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara kami Maghrib Hasan. Langsung saja kita masuk ke bagian E, pengendalian diri. Pengendalian diri adalah suatu keinginan dan kemampuan dalam menggapai kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang pada hak dan kewajibannya sebagai individu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menjadi pribadi yang baik, maka kita harus mampu untuk mengendalikan diri dalam bertingkah pola dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena setiap apa yang tercermin pada diri kita merupakan perwujudan hormat kita terhadap diri sendiri dan juga sangat mempengaruhi terhadap orang lain dalam menilai diri kita. Seperti yang telah dijelaskan bahwa martabat kita tergantung pada apa yang tercermin pada diri kita sendiri. Berikut ini beberapa penjelasan sikap sebagai bentuk dari pengendalian diri. Pertama, sikap sabar. Dengan sikap sabar, maka akan membentuk pribadi seseorang menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah hidup, sehingga apa yang mampu berpikir matang dalam mencari solusi, sehingga pada akhirnya akan tercapai penyelesaian masalah secara tepat. Kemudian, percaya diri. Percaya diri berarti yakin dan benar akan kemampuan atau kelebihan dirinya. Sikap ini sangat penting untuk mendasari semua aktivitas yang akan dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan tanpa didasari percaya diri tidak akan memberikan optimisme yang pasti. Kemudian, teguh pendirian. Teguh pendirian memiliki arti untuk bersikap teguh dan konsisten dengan prinsip dan keputusan yang telah diambil, walaupun
menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Melalui sikap ini, maka akan dibentuk karakter yang tegas dan tidak mudah goyah, serta orang yang tidak mudah putus asa dalam menghadapi kehidupan walau mengalami kecewaan hidup. Selanjutnya, sikap jujur. Jujur merupakan sikap yang menunjukkan keterus-terangan dan kesinkronisasi antara apa yang ada di dalam hati nurani dan tingkah laku dan tutur kata yang ditampilkan dari luar. Jujur sangat penting ditanamkan dalam diri seseorang agar orang tersebut tidak terbiasa bersikap bohong. Dengan sikap jujur, maka kita akan dipercaya oleh orang lain dan dalam tutur kata maupun dalam menjalankan amanah. Selanjutnya, bekerja keras. Orang yang bekerja keras adalah orang yang dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Dengan akal tersebut, manusia merupakan makhluk sempurna karena manusia diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam akal tersebut, manusia dapat melakukan memanajemen waktu sehingga mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan pada akhirnya, waktu yang ada tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, disiplin. Yang terakhir, disiplin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin berarti ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan. Dalam disiplin perlu ditekankan untuk meraih keberhasilan dalam setiap usaha yang dilakukannya. Orang yang ingin sukses dalam usaha harus disiplin menepati waktu atau jadwal pekerjaan. Disiplin mengikuti semua langkah yang sudah digariskan dan disiplin mengikuti semua aturan yang terkait dengan pekerjaan. Sikap disiplin ini dapat membentuk karakter taat terhadap norma-norma atau peraturan yang ada. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yakni bagian F. Manfaat hormat pada diri sendiri. Manfaat hormat terhadap diri sendiri antara lain, satu, orang lain dapat menilai dari apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Misalnya kita diperlakukan sopan, maka orang lain akan melakukan hal yang sama, sopan terhadap kita. Kemudian yang kedua, kita mampu mengetahui kelemahan maupun kelebihan terhadap diri kita. Dengan kata lain, kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Yang ketiga, membangun image yang baik di masyarakat. Image ini menjadi baik di mata orang lain karena kita menjaga diri kita. Misalnya kita menjaga kehormatan kita. Selanjutnya yang keempat, hidup menjadi tenang dan damai, terhindar dari berbagai penyakit. Yang kelima, tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya memakai narkoba, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, dapat mengoptimalisasikan kemampuan atau bakat yang ada pada diri kita sendiri. Kesimpulannya, rasa hormat terhadap diri sendiri merupakan sikap hormat kita dalam menghargai diri kita pribadi yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari maupun mencerminkan karakter kita sebagai manusia. Sikap hormat terhadap diri sendiri dapat diwujudkan dengan menjaga kesucian fisik dan menjaga kesucian rohani. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, rasa hormat terhadap diri sendiri merupakan sikap hormat kita dalam menghargai diri kita pribadi yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari maupun mencerminkan karakter kita sebagai manusia. Sikap hormat terhadap diri sendiri dapat diwujudkan dengan menjaga kesucian fisik dan menjaga kesucian rohani. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam disiplin perlu ditekankan untuk meraih keberhasilan dalam setiap usaha yang dilakukannya. Orang yang ingin sukses dalam usaha harus disiplin menepati waktu atau jadwal pekerjaan. Disiplin mengikuti semua langkah yang sudah digariskan dan disiplin mengikuti semua aturan yang terkait dengan pekerjaan. Sikap disiplin ini dapat membentuk karakter taat terhadap norma-norma atau peraturan yang ada. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yakni bagian F. Manfaat hormat pada diri sendiri. Manfaat hormat terhadap diri sendiri antara lain, satu, orang lain dapat menilai dari apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Misalnya kita diperlakukan sopan, maka orang lain akan melakukan hal yang sama, sopan terhadap kita. Kemudian yang kedua, kita mampu mengetahui kelemahan maupun kelebihan terhadap diri kita. Dengan kata lain, kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Yang ketiga, membangun image yang baik di masyarakat. Image ini menjadi baik di mata orang lain karena kita menjaga diri kita. Misalnya kita menjaga kehormatan kita. Selanjutnya yang keempat, hidup menjadi tenang dan damai, terhindar dari berbagai penyakit. Yang kelima, tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya memakai narkoba, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, dapat mengoptimalisasikan kemampuan atau bakat yang ada pada diri kita sendiri. Kesimpulannya, rasa hormat terhadap diri sendiri merupakan sikap hormat kita dalam menghargai diri kita pribadi yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari maupun mencerminkan karakter kita sebagai manusia. Sikap hormat terhadap diri sendiri dapat diwujudkan dengan menjaga kesucian fisik dan menjaga kesucian rohani. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, rasa hormat terhadap diri sendiri merupakan sikap hormat kita dalam menghargai diri kita pribadi yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari maupun mencerminkan karakter kita sebagai manusia. Sikap hormat terhadap diri sendiri dapat diwujudkan dengan menjaga kesucian fisik dan menjaga menghargai diri kita pribadi yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari
mencerminkan karakter kita sebagai manusia. Oleh karena itu dilakukan pengkategorian rasa hormat terhadap diri sendiri, yaitu meliputi yang pertama memelihara kesehatan lahir maupun fisik. Seorang manusia harus melakukan upaya-upaya untuk menjaga diri agar tetap terpelihara secara lahir atau tampak, baik di hadapan orang lain maupun hadapan Tuhan. Hal-hal yang harus dilakukan meliputi yang pertama rajin berolahraga, yang kedua dalam kondisi yang sehat maka seorang harus melakukan kewajibannya dengan baik. Yang ketiga, kita juga harus menjaga kebersihan kesehatan fisik sesuai dengan tuntunan kesehatan modern seperti menggunakan sarana pembersihan baik untuk badannya. Yang kedua, setelah menjaga dengan baik, maka kita harus menjaga penampilan kita dengan baik, yaitu menghiasi fisik, pakaian yang bersih dan rapi. Yang kedua, memelihara kesucian batin atau jiwa. Tidak cukup hanya dengan memelihara kesucian fisik, maka kita juga harus memelihara kesucian batin, yakni dengan menuntut ilmu. Setelah penampilan fisik baik dan pembekalan akal dengan berbagi ilmu pengetahuan, maka harus diperhatikan berikutnya adalah bagaimana mengisi jiwa dengan berbagai tingkah laku yang baik. Yang selanjutnya, cara-cara untuk menjaga jasmani dan rohani. Salah satu bentuk dari menghormati diri sendiri adalah dengan menjaga kesehatan tubuh, memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh, yang seperti istirahat atau tidur. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, kondisi psikologi. Yang kelima, sosial. Demikian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara kami Makrif Hasan. Langsung saja kita masuk ke bagian E, pengendalian diri. Pengendalian diri adalah suatu keinginan dan kemampuan dalam menggapai kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang pada hak dan kewajibannya sebagai individu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.